apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, bahagia. Mari kita sambut kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Takbir, Allahu Akbar. Anak-anak hebat, mari kita simak materi MPLS kita pagi hari ini dengan judul Disiplin Waktu. Selamat menyaksikan. Soli dan solihah, tahukah kalian apakah itu disiplin waktu? Disiplin waktu mempunyai arti yaitu dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Bagaimana dengan solih dan solihah di rumah? Apakah sudah menggunakan waktunya dengan baik? Mudah-mudahan anak-anak hebat semua sudah dapat menggunakan waktunya dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada dengan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Solih dan solihah, tahukah kalian manfaat sikap disiplin waktu di dunia dan di akhirat? Seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Asr dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, Innal insana lafi khusr. sungguh manusia berada dalam kerugian, Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Solih dan solihah, dikatakan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 tadi bahwa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan serta menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Solih dan solihah, berikut ini adalah kisah sahabat Nabi tentang ibroh sikap disiplin waktu. Kisah Khalifah Umar tertinggal sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim yang sudah balik dan berakal. Rasulullah dalam sebuah hadis menegaskan bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat juga merupakan rukun Islam kedua setelah bersahadat dan amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Salah satu sholat wajib bagi umat Muslim adalah sholat asar. Waktu sholat asar dimulai ketika tinggi bayangan suatu benda melebihi dari tinggi benda aslinya, dan waktu berakhirnya ketika matahari terbenam di ufuk barat. Dikarenakan pentingnya sholat asar ini, pernah terjadi peristiwa di mana Umar bin Khattab terlambat sholat asar berjamaah di masjid. Akhirnya beliau menghukum dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Seperti apakah kisahnya? Apa hukumannya Umar berikan kepada dirinya sendiri atas keterlambatannya melaksanakan sholat asar berjamaah? Mengapa sholat asar bisa dinilai sebesar 39,2 miliar rupiah? Nah, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Muslim, Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai khalifah, beliau lebih terkenal dengan sebutan Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman. Selepas meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, perkembangan Islam semakin pesat di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Tercatat Islam menguasai 2/3 wilayah dunia saat itu dan sangat ditakuti oleh dua imperium besar yaitu Persia dan Romawi. Umar bin Khattab adalah sosok pribadi yang sangat tegas dan disiplin, termasuk dalam masalah sholat. Sejak zaman Rasulullah hingga diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab selalu hadir sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Namun pernah suatu ketika, beliau terlambat sholat asar berjamaah di masjid
Kejadian ini diceritakan oleh putra beliau, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam kitab Anisul Mu'minin karangan Sofuk Sa'dullah Al-Mukhtar, Abdullah bin Umar mengisahkan bahwa setelah sholat zuhur, ayahnya pergi ke kebun miliknya. Sekian waktu beliau habiskan untuk berkeliling, melihat-lihat kebunnya yang luas terbentang. Saat hendak beranjak pulang, di tengah perjalanan, Umar melihat orang-orang berduyun-duyun keluar masjid telah selesai menunaikan sholat asar berjamaah. Dadanya sesak luar biasa, melihat orang lain sudah menunaikan kewajiban utamanya sebagai seorang muslim, sementara Umar mendapati dirinya ketinggalan sholat asar berjamaah. Atas keteledoran itu, Umar bin Khattab menyumbangkan kebun kurma yang telah membuatnya terlambat tersebut kepada Baitul Mal untuk dimanfaatkan membantu fakir miskin. Konon, kebun kurma tersebut bernilai 600.000 dirham. Dengan perhitungan harga 1 dirham saat ini sebesar 65.339 rupiah, berarti kebun kurma milik Umar bin Khattab yang disedekahkan akibat terlambat sholat asar berjamaah di masjid senilai 39,2 miliar rupiah. Demikianlah sobat muslim, betapa berharganya sholat asar berjamaah di masjid bagi Umar bin Khattab. Padahal beliau hanya terlambat sedikit, bukan mengakhirkan sholat apalagi meninggalkannya. Sikap Sayyidina Umar memberikan teladan tentang betapa berharganya sholat berjamaah di masjid. Hal ini juga mencerminkan kezuhudan dalam diri beliau. Keputusan beliau untuk mewakafkan kebunnya menjadi penanda bahwa hatinya tidak terikat dengan kemewahan harta benda duniawi. Kisah ini bisa menjadi muhasabah atau renungan bagi kita semua, bagaimana dengan sholat kita selama ini. Kalau hidup kita terasa kurang bahagia dan kurang berkah, mungkin bukan karena kita kurang kerja keras dan kurang uang, tetapi bisa jadi karena kita kurang sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, berikut adalah contoh kegiatan disiplin waktu. Yang pertama, bangun pagi sebelum subuh. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Yang ketiga, merapikan kembali mainan setelah dipakai. Yang terakhir adalah makan dengan teratur. Mudah-mudahan anak-anak solih dan solihah dapat menerapkan kegiatan disiplin waktu di rumah dengan baik, seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Nah, Ustazah punya cara atau tipsnya memanajemen waktu dengan baik. Yang pertama adalah membuat daftar. Kemudian selanjutnya yang kedua, menentukan tenggat waktu. Dia harus punya waktunya. Yang ketiga adalah fokus pada tugas yang akan diselesaikan. Kemudian yang keempat, jangan beralih tugas lain jika satu tugas belum selesai. Yang kelima adalah meninggalkan tugas yang tidak penting. Kemudian yang keenam adalah istirahat yang cukup. Kemudian dapat menggunakan waktu juga dengan semaksimal mungkin. Tadi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Azhar. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang tidak merugi, yang dapat menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Demikianlah materi MPLS kita tentang disiplin waktu. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil hikmahnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.